Hai, ketemu lagi dengan aku Adin. Nah, ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, Makeup Basic for Live Streamer. Itu karena videonya kepanjangan jadi aku bagi dua part. Nah, ini yang part 2. Jadi buat kamu yang nyasar di video ini bisa klik dulu link di description box ya. Di situ ada video pertamanya. Nah, kita langsung aja nih di bagian makeup area mata. Untuk seorang public speaker ataupun orang yang mau ngomong baik itu online maupun offline, buat aku nih yang paling penting itu adalah makeup mata. Karena mata itu ketajaman mata itu bisa menguatkan emosi yang ingin kita sampaikan. Jadi buat aku eyeliner ini tuh nggak bisa ditawar lagi. Nggak apa-apa kan? Modal lah ya buat beli eyeliner. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tahap ke-8 yaitu maskara. Untuk maskara ini kalian bisa pakai, bisa nggak pakai. Kalau pakai bikin mata kelihatan lebih besar gitu, lebih berbicara gitu matanya. Tapi kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Aku juga jarang pakai sebenarnya. Cuma karena lagi ganjen aja ya, aku jadi pakai gitu. Bawahnya apalagi aku paling suka pakai maskara bawah karena bikin auto imut-imut. Jadi buat kalian yang pengen kelihatan imut, kalian bisa taruh tadi bling-bling di bawah mata, terus lanjut nggak usah pakai eyeliner bawahnya, langsung lanjut pakai maskara begini, jadi kelihatan imut-imut Jepang bayi gitu ya. Nah, lanjut kita ngebersihin bedak tabur yang baru aja kita set tadi di awal-awal tadi, kita bersihin dulu nih. Kalau ini sih stepnya terserah kalian, yang penting setelah eyeshadow baru kalian bersihin itu. Oke, next kita lanjut ke blush on. Cara pakai blush on biasa pakai kuas ya. Terus kamu senyum dan bagian yang belenduk itu kamu kasihin blush on. Terserah sih, kalau blush on ini kalian bebas berkreasi, mau gaya panas dingin, demam panggung, demam dengue, demam berdarah, whatever, terserah kalian. Yang penting blush on ini berfungsi untuk membuat kita terlihat lebih segar gitu, biar gak pucat banget gitu. Nah, itu aja ya. Kamu juga bisa pakai blush on dalam, blush on luar. Cuman kalau pengen praktis, kamu tinggal pakai blush on yang salah satu aja juga boleh. Yang penting streaming tuh nggak perlu yang perfect banget. Yang penting warnanya itu ada gitu ya. Aduh, aku tuh terlalu bersemangat banget. Aduh, sampai semua partikel blush on itu kemenong-menong. Ya, pokoknya begini. Lanjut cus sampai warnanya pink dan terlihat merona begitu ya. Pokoknya kamu harus tetap semangat dalam bermakeup walaupun kamu nggak bisa napas karena kena debu. Itu kenyataan, tuh fakta, karena aku sendiri tuh alergi banget sebenarnya sama debu, makanya tuh suka annoying gitu kalau pakai blush on, pakai bedak begitulah ya. Nah, buat kamu bedak padat ini tuh bukan sesuatu yang harus dipakai. Jadi silahkan mau dipakai boleh, nggak dipakai juga boleh. Kalau kamu pengen tampilan yang glow gitu, mungkin kamu nggak usah pakai bedak padat juga bisa. Tapi kalau kamu emang khawatir kalau minyak kulitmu terlalu ya nggak kalem gitu, bisalah kamu pakai bedak padat sedikit saja. Sekalian bedak padat ini juga mengoreksi warna-warna kalau kamu terlanjur terlalu tajam makanya itu juga bisa. Atau kamu bisa menajamkan di area putih-putih di tengah hidung kamu dengan bedak padat ini begitu. Jadi bedak padat intinya adalah nggak pakem, nggak harus, nggak wajib gitu. Cuman ya aku lagi pengen pakai juga sih. Aku juga nggak pasti. Kadang aku juga pakai, kadang juga nggak untuk live streaming begitu. Nah, yang terakhir ini penting banget, yaitu lipstick. Buat kamu live streaming itu lipstick tuh penting banget. Jadi lipstick dan eyeliner itu penting, dan alis ya, minimal 3 itu ada warnanya biar nggak terlalu pucat gitu. Kamu juga bisa bikin kayak ombre gitu atau bikin yang alami-alami, terserah kamu sih. Kalau aku kayaknya lagi pengen ngebikin ombre gitu, dan pakainya pun gampang banget, tinggal oles di bibir bawah, pak, tempelin semua bibir atas dan bawah, biarkan mereka bertempur dan akhirnya menghasilkan perpaduan yang indah. Oke, langsung lanjut nanti di ombre begitu ya. Pokoknya nggak usah panjang-panjang deh ngomongnya deh, ribet banget. Oke guys, jadi kayak gitu cara makeup untuk live streaming. Karena emang live streaming itu kita nggak mungkin kan ngabisin waktu terlalu lama untuk bermakeup. Jadi aku review lagi ya, kita harus utamakan skincare karena memang di rumah sih lebih baik kita pakai skincare ya. Jangan skip skincare
mengaplikasikan memakai tangan, karena emang keuntungan dari live streaming ini kita tidak perlu make up yang terlalu detail, terlalu kayak tekstur dan sebagainya, itu tidak terlalu terlihat. Walaupun memang untuk live streaming ini seperti Facebook ataupun StreamYard itu tidak menyediakan beautifying ya. Jadi beautifyingnya itu nggak aktif ya kalau kita menggunakan StreamYard ataupun Facebook, kecuali kalau kalian live streaming di Shopee itu masih ada pilihan untuk beautifyingnya. Tapi seperti di StreamYard atau Facebook dan Instagram itu nggak ada pilihan untuk beautifyingnya gitu teman-teman. Nah itulah kenapa kita perlu make up atau agak mempercantik diri gitu ya, biar kelihatan segar ketika kita akan melakukan public speaking lewat live streaming. Jadi nggak ada bedanya ya public speaking di live streaming maupun di acara offline, karena emang yang penting adalah penampilan kita yang menarik di 3 menit pertama. Sedangkan untuk live streaming ya di 5 menit pertama lah ya, kita harus bisa memikat para peserta dan menunjukkan profesionalitas kita dengan penampilan yang optimal. Yang penting adalah menjaga kelembapan. Pakai pelembab yang water base itu bagus banget, dan ketika kulit udah terasa lembab gitu, kita bisa loh nge-blend foundation pakai tangan, dan itu lebih cepat karena memang untuk live streaming kita tidak dituntut untuk kompleksitas kayak gimana itu nggak terlalu kelihatan gitu. Jadi have fun aja dengan foundation gitu. Setelah itu baru aku naik ke alis, karena ketika foundation masih basah itu untuk mengoreksi alis lebih gampang. Setelah itu aku baru kayak bubuhin bedak di bawah mata, karena emang kalau kita terlalu banyak ngomong atau kalau grogi nih teman-teman yang masih awal-awal live streaming itu pasti grogi, dan grogi itu memproduksi banyak keringat, dan itu kalau kita enggak membubuhkan bedak tabur di bawah mata itu akan bikin make upan riasan mata ini turun gitu. Jadi kita tetap harus kasih bedak yang agak banyak gitu ya di area bawah mata. Nah selanjutnya untuk area hidung kita bisa menggunakan bedak yang lebih terang, atau kalian bisa menggunakan foundation yang lebih terang, terserah kalian. Pokoknya yang penting warnanya lebih terang. Kau bahkan bisa pakai bedak baby ya. Jadi jangan halangi dirimu untuk bereksplorasi, karena bedak baby warna putih banget. Nanti ambil bedak babynya terus taruh di sini gitu. Yang penting warna putih aja sih, karena emang sekali lagi aku bilang kompleksitas wajah tidak terlalu perlu kamu perhatikan untuk bermake up live streaming. Yang penting seger, kelihatan berwarna, sehingga kita menarik gitu ya. Untuk hidung kamu bisa itu, dan ini pun kamu bisa bereksperimen dengan blush on kamu atau dengan eyeshadow kamu kalau kamu punya eyeshadow yang warna gelap, dan kamu bisa gunakan satu warna eyeshadow pun nggak masalah. Jadi cuma di sini sama di bawah sini pun nggak masalah. Aku pun pernah live streaming dengan hanya menggunakan satu eyeshadow, dan tetap hasilnya seger kok, tenang aja. Dan lipstiknya terserah kamu bebas mau berapa warna gitu ya. Jadi intinya untuk live streaming itu enggak ribet, dan ini aku bikinin tutorial sesimpel mungkin. Bahkan kamu nggak perlu juga pakai maskara. Kalau ini mah aku pengen ganjen-ganjen aja ya pakai maskara. Jadi yang penting eyeliner itu penting. Eyeliner itu kamu jangan hilangkan. Eyeliner itu hukum mati ya untuk eyeliner ya. Sedangkan untuk maskara kamu masih bisa nge-skip menggunakan maskara. Sekali lagi, apa sih keuntungan dari menggunakan skincare sebelum menggunakan foundation? Yang pertama itu bikin kulit kita lebih sehat, karena emang walaupun kita di rumah aja kita tetap perlu menggunakan skincare. Dan yang kedua itu bikin kita lebih ngirit waktu untuk ngeblend foundation. Cukup pakai tangan aja udah gampang banget, tidak ya foundationnya foundation cair tapi ya pilihnya. Terus habis itu selain itu juga pelembab dan skincare itu berfungsi untuk melapisi kulit kita agar foundation ini tidak terlalu langsung nempel ke kulit kita, sehingga enggak ngebikin porclok, menyumbat pori-pori maksudnya. Ya udah gitu aja. Aku juga akan ngebikin make up untuk live streaming yang ini kan aku udah bikin yang paling simple, dan aku udah reviewin gimana caranya biar lebih nyimpelin lagi.
besok atau mungkin kapan gitu aku buatin yang lebih advance atau peralatannya yang agak-agak lebih komplit gitu, pakai brush, pakai ya, karena emang make up itu ini tadi kan banyak aku pakai tangan karena emang dibikin sesimpel mungkin. Nah, next aku akan bikin make up for live streaming, cuman yang agak lebih advance gitu. Yang kalau kalian udah terbiasa dengan make up ini, kalian bisa coba nanti di advance. Sekali lagi nih, ini hanyalah untuk mempercantik aja. Jadi tetap kamu harus belajar menguatkan konten kamu, belajar menguatkan materi, pendalaman materi kamu untuk lebih bermanfaat. Begitu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.